ribu Pak ya? 2020 ya? Ya, 2020. 2020. Ternyata 2020 itu kita belum pas lagi tuh mau untuk apa kita boleh nggak di atasnya itu gitu. Misal Misalnya 2019, 18 gitu ya? di atas 6 atau 7 gitu. Karena kan Bapak bilang kan 5 tahun terakhir gitu. Ya, tapi tergantung penelitian dari Ibu sih permasalahan yang Ibu angkat untuk dijadikan sebuah judul tadi. Ya, kalau memang sudah Ibu cari misal di 2020 tidak ada, 2025 atau 2000, pokoknya 5 tahun terakhir tidak ada, bisa aja Bu diambil yang 2010 pun boleh. Cuma kalau memang lebih lebih ada yang lebih terbaru diambil. Tapi kalau memang tidak ada, bisa diambil kok yang 2010 itu masih bisa kok. Kalau memang tidak ada sama sekali. Untuk Ya, maksud saya itu kalau memang sudah kita cari-cari ternyata tidak ada, ya, udah mentok gitu Pak ya. ya, ya, Apakah boleh gitu? Itu antisipasi aja Pak. ya itu bisa. Kalau seperti itu bisa. Oke, oke. Makasih ya Pak. Ya, untuk yang lain ada yang ditanyakan lagi yang kurang paham? Izin bertanya Bapak, Ya, silakan Ibu. jika bukunya tidak dapat minimal 5 gimana Pak? Misalnya jurnalnya 8, bukunya 2 gitu gimana? Oh, kalau referensi ya itu tadi, ya Bu. Kalau referensi itu tidak melulu tentang buku, Bu. Jadi jurnal aja semua boleh kok. Tapi kalau memang ada Oh bukunya, iya, karena kan ya, itu di ketentuannya tulisannya 5 jurnal, 5 buku. ya, Kebetulan ini kesulitan mencari buku karena nggak di kampus-kampus. oh ya, Nyari ya. buku online-nya susah sekali. Kalau bisa jurnal aja nggak apa-apa Bu. Karena kan jurnal itu biasanya sudah mencakup juga punya penelitian-penelitian orang itu kan terlihat ada referensinya juga, kan ada bukunya. Jadi pasti apa ya namanya keasliannya sudah teruji lah gitu. Jadi nggak apa-apa Bu kalau Ya, baik. Terima kasih, Pak. ya sama-sama. Ya untuk yang lain Kalau untuk judulnya nanti dikonsultasikan di sini boleh atau tidak, Pak? Atau boleh Japri aja, Pak? di Japri boleh dikonsulkan, tapi kalau memang nanti minta dijadwalkan lagi kita web untuk masalah masalah judul bisa kok Bu. Nanti kita jadwalkan ulang. Oh iya. Seminggu sekali aja Pak, setiap pertemuan seminggu berapa? Nggak apa-apa kan Pak? Bimbingan. Ya nggak apa-apa. Kalau pengen seperti itu bisa aja. Tapi kalau memang mau Japri aja bisa aja nanti Japri jadi dijelaskan Pak, nanti. kalau jadwal web ini kan apa Pak? Biasanya kan seminggu sekali kan, memang untuk hari libur kan. Kalau boleh di jadwal Bapak juga boleh kayak gitu Pak. Maksudnya gimana Bu? Ini tuh Kurang web kayak ini apa tuh web ini Pak seminggu apa yang per minggu tiap minggu itu Pak setiap sesi kayak gimana? Oh iya, kalau yang di e-learning-nya tidak setiap sesi ya, kalau di e-learning-nya. Oh ya bisa aja Bu kita jadwalkan nanti. Tapi ini ibu-ibu ada ngambil mata kuliah yang lain nggak yang takutnya ada tabrakan untuk hari Rabu ini biasanya untuk webnya? Kalau hari Minggu Pak ada cuman 3. Ya. Hari Minggu aja tapi Pak, tapi selebihnya nggak ada. Oh iya, berarti aman aja ya kalau hari Rabu. Soalnya kalau karir ini biasanya setiap hari Rabu untuk webnya. Yang dari UT-nya. Kalau kita bikin sendiri bisa sih kalau mau hari apa gitu. Misalnya pas konsul, kan konsultasi masalah judul atau kendala-kendala apa pas saat pembuatan karya ilmiah nanti. Ya. Kalau boleh Pak, izin Pak, mungkin bisa boleh bikin grup Pak untuk kami untuk bimbingan. Oh, yang di grup karya ilmiah itu bisa kok. Yang bisa. Nanti nggak bikin di grup WA Pak. Di mana maksudnya? Grup WA, di grup WA. Di grup WA sudah saya buat kok yang di karya ilmiah itu. Belum masuk ya? Belum masuk Pak. Oh ya, nanti dimasukkan ya. Pak. Saya belum masuk Pak. Nanti dimasukkan. Ya.
Oke, Izin nanti Mbak ya, dipertanyakan. saya ganggu. Ya. Untuk yang lain ada lagi? Mohon maaf Bapak, izin bertanya. Ya. Mau bertanya tentang untuk referensi buku itu, misal beberapa buku, di referensi itu apakah nanti dilampirkan? Maksudnya dari apa gitu, dilampirkan tidak referensi bukunya? Dilampirkan di daftar pustaka, Ibu. Oh ya. Ya, jadi ditulis nanti Ada etikat. 5 referensi itu nanti dilampirkan. Ya, dilampirkan. Misalnya Ibu mengambil di buku mana gitu. Jadi harus ada gitu. Supaya tidak terjadi apa ya namanya? Kalau bahasanya tidak mengarang lah. Oh iya, siap. Ya kan, kalau asal misalnya ditulis saja, referensinya kan bisa aja dikarang kata-katanya. Padahal di dalam buku itu tidak ada, gitu. Oh iya ya. Ya, Kalau jadi untuk halaman lembarannya itu minimal berapa, maksimal berapa untuk pembuatan karya ilmiah itu? biasanya itu karya ilmiah itu paling banyak 5 lembar. 5 lembar? Iya, biasanya 5 lembar, tapi itu tergantung pembahasan kita lagi. Nanti apa yang Ibu ambil judulnya kan fontnya bisa dikecilin kan Bu. Ada yang dibagi 2 gitu. Nanti format penulisannya kita samakan aja resepsinya. Jadi tidak ada yang beda Bu. Kan kalaunya beda-beda nanti pasti beda persepsi lah. Yang lain juga. Ya. Paham lah? Paham Ibu? Sudah paham. Nah, Ya. Saya kira itu sampai beberapa lembar, sampai banyak gitu, seperti PKM itu kan ada beberapa lembar itu seperti siklus-siklus itu. Saya kira itu berlembar-lembar gitu. enggak, biasanya paling mentok 5 sampai enggak sampai kalau tebal enggak Bu. Kalau Oh. pokoknya paling mentok ya 5 itulah. Tergantung besar tulisannya juga. Soalnya kan karya tulis ilmiah ini ringkasan dari penelitian kita. Enggak semua dibuat ke karya tulis ilmiah. Tuh. Jadi semacam ringkasan dari PKP gitu ya, Pak ya? Ya, kalaunya yang S1 biasanya skripsi kan. Kalau skripsi besar kan, Iya. biasanya tebal. Nah, dari skripsi itu kita ringkas Bu jadi karya tulis ilmiah. Nah, Itu untuk lampiran-lampirannya itu memakai foto-foto tidak untuk di tidak? jurnal tidak ada. Tidak. Oh, Yang tidak ada ada. data aja, Ibu. Jadi data itu kan pasti ada kita penelitian, ada data-data kan yang kita kerjakan Ya. biasanya. Nah, yang ada itu aja data-data nanti kita habis ini kita jelaskan kalau memang tidak ada yang bertanya lagi. Nanti kita langsung ke jurnalnya, contoh jurnalnya supaya lebih jelas lagi. Pak, Iya. mau tanya Pak, Iya Bu. apakah misalnya jurnal ini ada formatnya nggak Pak? Kalau misalnya ada formatnya, boleh nggak kita di-share-kan di grup Pak? Bisa Bu, ada formatnya nanti saya kirimkan format-formatnya yang seperti Iya, apa. nanti share. Ya, Bu. Boleh Pak ya. Jadi kita kan tahu Ya, kan. Jadi kalau misalnya formatnya seperti apa, jurnal analisis apa segala macam gitu Pak. ya. Bisa kok Bu, Oke. nanti saya share di grup. Ya, apakah ada lagi untuk yang lain? Sudah paham? Untuk yang plagiasi tadi sudah paham atau mengerti cara mengurangi plagiasinya dalam pengerjaan karya tulis ilmiah? Ya gimana Ibu? Iya, Untuk mohon plagiasi. Pak, untuk plagiasinya itu tadi mungkin kalau kita mengambil copy paste dari karya orang lain itu kan pastinya terlihat ya kalau di Ya, plagiasi itu ya. Misal ini dari Jawa Pos dan sebagainya itu terlihat berapa persennya. ya direkam Bu. Kalau memang plek diambil, nggak dirubah sama sekali kata-katanya.
Dia sudah Berarti terekam, oh ini jurnal ya, ini diambil gitu. harus merubahnya. Ya, Jangan jadi kata itu untuk dirubah ibu kalimatnya. oh ya. Ya, jangan plek ambil di jurnal kan, misalnya karya ilmiah adalah apa ya, misalnya karya ilmiah adalah kesimpulan dari apa yang kita teliti. Nah, itu harus diubah. Jangan sama seperti itu. Seperti itu, Ibu. Nah, Maaf Pak, izin bertanya, kalau untuk ya, plagiat itu berapa persen Pak ya? kalau untuk UT itu di bawah 30%. Harus di bawah dari 30% Ya, itu? ya, terus di bawah 30%. Sama satu lagi, itu kemarin ada dari pihak UT-nya juga bilang kan sekarang ada AI kan? AI itu, nah itu Ya. juga katanya AI itu juga terekam nanti di pokoknya tempat pemeriksaan plagiasi itu namanya Turnitin. Jadi untuk AI juga terekam. Kalau mau AI juga boleh, cuma tapi ubah juga tetap kata-katanya. Jangan plek copy paste AI-nya itu supaya lebih memudahkan. Tetap harus dirubah gitu. Terus Pak, cara berubah kata-kata biar tidak ketahuan plagiat itu gimana Pak? Untuk berubah kata-kata itu kan dirubah tuh. Padahal kata udah betul tuh. Nah, Iya ya. Ya kembali lagi nanti sudah dirubah kita periksa lagi di Turnitin. Jadi nanti ketahuan. Jadi di Turnitin itu nanti kalimatnya langsung ditandainya merah. Oh ini yang harus diubah katanya. Nah jadi kita ubah lagi kata-katanya seperti itu sampai turun sedikit sampai berapa persen plagiasinya. kalau pas 30% berarti Pak udah nggak apa-apa Pak? Iya sudah aman itu, sudah aman. Bisa diterbitkan nanti oleh pihak kampus. Kalau untuk masalah cari abstrak tuh gimana Pak? Nanti dijelaskan habis ini untuk abstrak. Ya, ya, ya. Ada lagi untuk yang lain? Sudah paham? Bisa kita lanjut untuk yang selanjutnya. Oh iya, saya share screen dulu ya. Nah, sudah kelihatan, Ibu, untuk share screen saya? Sudah, Pak. Nah, ini merencanakan rancangan, menuliskan rencana rancangan. Nah, jadi kita harus merencanakan terlebih dahulu. Jadi, nih, sebelum menulis karya ilmiah itu sebagai aktivitas siklikal, yaitu ada pra penulisan, menulis karangan, dan menyunting karangan. Nah, pra penulisan ini merancang. Jadi Bapak Ibu itu harus memikirkan terlebih dahulu judul apa sih yang akan saya ambil, permasalahan apa sih yang ada saat saya mengajar. Makanya diperlukan referensi seperti yang ada jurnal-jurnal dicari. Nah, nanti setelah ibu-ibu mengumpulkan jurnal-jurnal itu, ibu-ibu bisa mendapatkan sebuah judul. Nah, dari judul itu nanti muncullah sebuah karya ilmiah. Makanya nanti bisa aja kita sharing lagi atau web lagi kalau ibu-ibu sudah mengumpulkan jurnal tadi. Jadi kita bisa merancang judul yang akan dikerjakan. Oke, yang kedua menulis karangan. Nah, kalau menulis karangannya ini maksudnya apabila kita sudah mendapatkan sebuah judul,
selanjutnya kita akan menulis karangan tersebut. Jadi ada tahapannya dalam menulis karangan itu, tidak langsung bikin ini, tidak. Tapi ada tahapan-tahapannya apa yang harus dikerjakan setelah kita mendapatkan judul. Nah, yang ketiga, menyunting, mempinalkan itu ya seperti plagiasi tadi. Kalau sudah plek, sudah lengkap dalam pengerjaannya sampai daftar pustaka, sudah selesai karya ilmiahnya, kita finalkan, yaitu dengan mencek plagiasinya apakah sudah 30% atau di bawah 30% atau di bawah 20% untuk plagiasinya. Yang kedua, merencanakan karangan, yaitu satu, menemukan masalah. Nah, makanya kita harus disuruh berpikir, menghayal dan melamun. Jadi kita harus ya menghayal lah, judul apa sih yang bagus, judul apa sih yang sesuai dengan permasalahan saat kita mengajar. Nah, itu harus dipikirkan terlebih dahulu sebelum kita menentukan sebuah judul. Nah, menentukan tujuan penulisan, yaitu dapat menjelaskan, membuktikan, mendeskripsikan, dan menceritakan. Jadi tidak asal-asalan dalam penulisan karya ilmiah ini. Jadi Bapak Ibu harus bisa menjelaskan kenapa sih masalah itu bisa terjadi. Habis itu membuktikan apakah benar-benar terjadi, apakah bisa diselesaikan permasalahan tersebut. Nah, itu harus dibuktikan. Yang ketiga, mendeskripsikan dengan data, biasanya dengan kegiatan saat mengajar, bagaimana anaknya, perubahan anaknya. Nah, itu. Habis itu menceritakan. Jadi karya tulis ilmiah ini kayak kita bercerita lah. Menceritakan apa-apa yang kita alami dan mendapatkan kesimpulan atau solusinya. Nah, yang ketiga, menentukan kedalaman dan keluasan tulisan. Maksudnya keluasan tulisan ini yang jurnal tadi, seberapa luas sih kalimat-kalimat kita itu dalam penulisan jurnal. Keluasan tulisan atau bisa disebut juga dengan keaslian tulisannya, yang tadi disebut dengan plagiasi. Nah, yang terakhir, merumuskan topik dan judul karangan. Nah, ini yang akan nanti kita bahas, yaitu merumuskan topik dan judul karangan tersebut. Nah, merencanakan karangan itu, informasi apa saja yang diperlukan untuk mendukung tulisan yang baru. Informasinya, kalaunya secara langsungnya saat kita mengajar, itu bisa, atau saat kita mencari jurnal-jurnal tadi yang berapa referensi sebanyak mungkin untuk kita jadikan sebuah judul nanti. Nah, di manakah informasi itu diperoleh? Yaitu bisa di artikel, buku, atau bahan-bahan cetak dan elektronik. Nah, yang diingat yaitu harus sesuai dengan program studi ya. Untuk mencari artikel, bukunya harus berkaitan dengan program studi yang saat ini. Jangan yang berbeda. Untuk yang PG PAUD, ya berkaitan dengan PG PAUD bukunya. Yang artikel harus artikel yang berkaitan dengan penelitian PG PAUD. Nah, yang terakhir, apakah informasi yang terdapat dalam referensi harus dibaca secara utuh atau hanya bagian-bagian terkait? Nah, ini dilihat lagi dari judul tadi. Misalnya judul kita apa, jadi yang kita baca jangan semuanya. Kalau semuanya nggak cukup waktu. Jadi apa yang berkaitan dengan judul kita yang kita baca, apakah di dalam jurnal itu berkaitan dengan judul kita. Kalau memang tidak ada, tidak usah dibaca, jadikan referensi saja. Nah, screen-nya nggak ada, hilang. Oh ya, tunggu. Ini masih ada nggak? Kelihatan ya? Nggak. Udah Pak, udah ada. Tadi nggak ada, tadi mati. Oh, tunggu. Ini kelihatan ya? Udah Pak, udah betul Pak. Oh ya. Kelihatan. Ya. Nah, ini jadi ini ada contoh prapenulisan merencanakan karangan. Yaitu setiap bagian, subbagian, karangan tulis dan susun secara inci. Yang pertama itu pasti bagian pendahuluan. Pendahuluan itu pasti yang paling pertama. Yang kedua, isi kerangka berpikirnya. Yang
terdapat itu beberapa subjudul. Biasanya di bagian isi, masalah dan alternatif solusi atau pemikiran. Jadi maksudnya itu masalah apa yang dihadapi dalam judul kita itu, nah ada alternatif solusinya. Jadi harus diselesaikan permasalahan itu dan memunculkan sebuah solusi lah setelah kita mengerjakan karya tulis ilmiah ini, setelah kita melakukan penelitian itu. Jadi muncul sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah yang terdapat di judul kita. Yang terakhir itu biasanya kesimpulan dan rekomendasi. Nah, kita bisa lihat sini contohnya di pendahuluan. Ini untuk jurnalnya, ini jurnal masih yang umum, yaitu tingkat ekonomi dan fertilitas di Indonesia. Yang selanjutnya itu ada bukti-bukti sensusnya, bukti-bukti dari survei, habis itu studi kasus di Lampung. Nah, kita bisa lihat datanya itu pengukuran fertilitas, penyebab perbedaan fertilitas. Nah, habis itu setelah itu muncullah sebuah masalah, yaitu retaknya perkawinan, abstinensi setelah melahirkan, dan perbedaan fekundititas. Nah, dari ini nanti muncullah sebuah alternatif solusinya apa, supaya tidak terjadi retaknya perkawinan, abstinensi setelah melahirkan, dan perbedaan fekunditas. Nah, seperti itu. Nah, sekarang pertama mulailah menulis. Nah, maksudnya di sini adalah berdasarkan kerangka karangan yang telah disusun. Nanti mulailah menulis sebuah karya ilmiah, menulis dan terus menulis, jangan ingin sempurna sekaligus, tidak, karena tidak ada yang sempurna, makanya kita harus cek terus bagaimana tulisan kita, apakah sudah pas ataukah sudah sesuai isinya. Makanya kita harus menulis dan terus menulis. Nah, habis itu sambil menulis kita juga membaca ulang dan memperbaiki karangan. Nah, inilah perlunya kita membaca atau mencek lagi, karena tidak semua tulisan kita itu selalu benar, karena bisa aja kan typo atau apapun itu. Namanya manusia, tidak ada yang sempurna lah dalam mengerjakan sesuatu. Jadi perlu perbaikan, perlu pengecekan ulang, atau namanya itu quality control lah. Selalu dikontrol terus penulisan kita sampai menjadi benar-benar bagus. Nah, yang ke-C, lakukan penyuntingan atau finalisasi. Setelah karangan selesai, baca ulang lagi, dibaca ulang. Nah, setelah itu tandai hal-hal yang harus diperbaiki. Nah, masuk dari hal-hal yang harus diperbaiki ini, yaitu misal yang tadi, yang plagiasi. Nah, jadi nanti pas sudah terlihat berapa angka plagiasi kita, atau masih 50% nanti, atau masih 80%, jadi itu ada tanda-tandanya dan harus diperbaiki. Nah, lakukan perbaikan atau penyempurnaan karangan sekali, 2 kali, atau mungkin 3 kali. Nah, jadi harus melakukan perbaikan atau penyempurnaan. Nah, mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu sampai sini dulu? Ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya Pak, untuk upload tugas satunya itu di mana ya Pak ya? Tadi sepertinya saya lihat di kegiatan belajar 3 belum ada tempat untuk menguploadnya ya? Belum ada Bu, nanti saya tanyakan ke pihak UT-nya, kayaknya masuk ke website lain lagi Bu untuk uploadnya itu. Oh ya Pak, kemudian untuk absennya hari ini? Oh, nanti saya buatkan hari ini Bu di learning untuk absennya. Ya Saya baik, buat. terima kasih Pak. Ya. Pak mau tanya. Ya Bu. Apa boleh 2 makung
mata kuliah Bapak sama misalnya mata kuliah yang lain, jurnalnya itu sama boleh nggak ya kira-kira? Maksudnya yang kayak gimana ya, Bu? Mata kuliah apa ya? PKM. PKM itu ya? PKM yang KP. apa? PKP. Ya PKP kok PKM. PKP gitu Pak, boleh nggak? Itu kan juga mengenai jurnal. Kita Oh juga ya, ini ada jurnal disuruh ini juga tugas-tugas ini kan mencari. Nah, jadi maksud saya boleh nggak kalau sama gitu Pak? itu kalau di PKP itu buat karya tulis ilmiah atau mana Ibu? Maksudnya buat jurnal atau gimana kalau di PKP? Di situ juga buat tugas jurnal, judul bukunya apa, penulisnya, nama jurnalnya, sumbernya, semuanya juga. Oh sama ya Bu. Makanya mau saya tanya, boleh nggak? Misalnya nanti takutnya 2 maku tidak boleh, 2 mata kuliah ini tidak boleh satu jurnal judulnya gitu. Jadi jangan Oh biar kita kan. ya, ya paham maksud Ibu tuh maksudnya 2 mata kuliah tapi dengan judul yang sama. Ya seperti itu ya. Biar maklum lah Pak, kalau udah ibu-ibu ini kan banyak yang mau dipikirkan Pak. Ya, kalau terkait itu ya Bu, kalau menurut saya tidak apa-apa Bu. Cuma nanti pas pada saat diterbitkan sama UT-nya dari pihak UT-nya Bu, itu cuma satu Bu, karena cuma satu jurnal yang Ibu kerjakan. Kan judulnya sama gitu. Kan itu lumayan lah buat referensi Ibu nanti di Google Scholar gitu Bu, dalam penerbitan. Nah, kalau judulnya sama, pasti satu aja kan yang diterbitkan. Mungkin itu aja nanti yang kurangnya, Bu. Oh gitu ya Pak ya. Nah, Tapi dengan 2 mata kuliah itu langsung jelas gitu, langsung tertera. Misalnya 2 iya, mata kuliah dengan 1 jurnal gitu langsung ini ya, terdeteksi istilahnya gitu loh ya Pak ya. iya, karena judulnya sama, Bu. Kan yang diterbitkan dari pihak kampus juga nanti yang menerbitkan jurnalnya. Berarti harus berbeda juga ya jurnalnya ya Pak ya. Ya, harus berbeda. Soalnya nanti ketahuan gitu nah. Oh, ini sama katanya. Nah, Oke Pak, makasih ya Pak. ya Bu. Ya, untuk yang lain Misalnya ada judulnya sama, itu apakah ya, tidak masalah jika yang diupload di Google Scholar itu cuma satu? Salah satunya aja misalnya yang PKP gitu. tidak masalah sih, Bu. Itu kan yang upload nanti dari pihak UT-nya, Bu. Yang mengupload, bukan dari kalau saya kan membimbing sampai selesai. Tidak upload ke Google Scholar-nya. Itu, Bu. Nanti dari pihak UT-nya itu yang melakukan penguploadan ke Google Scholar atau menerbitkan jurnal-jurnal Ibu ini. Nah, seperti itu, Bu. Ada lagi untuk pertanyaan yang lain? Pak, kira-kira mata kuliah ini banyak nggak mahasiswa yang ini Pak, yang lolos atau yang tidak lolos biasanya? Ya, kalau saya pengennya semuanya lolos lah, Bu. Makanya harus dibimbing benar-benar. Kecuali ada mahasiswa yang memang tidak masuk sama sekali lah kuliah ini. Itu nah, yang nggak masuk dari aktivitas belajar satu ini sampai terakhir nanti. Karena itu kan nanti dia dari awal nggak masuk, kemungkinan selanjutnya nggak paham cara pembuatannya. Oke Pak. Ya, Bu. Untuk yang lain, ada lagi? Ya, mohon maaf Bapak, apabila mungkin kita ke depannya banyak sekali bertanya dan mohon arahnya, bimbingannya dengan sangat
amat sangat agar kita itu gimana ya, lebih bisa menguasai, lebih tahu ya, agar nanti bisa mendapat nilai yang maksimal. Mungkin banyak sekali bertanya nanti Bapak, ampun bosan-bosan nanti menjawabnya. Ya nggak apa-apa Bu. Jadi kita nanti ya sambil diskusi aja lah supaya hasilnya juga memuaskan kan untuk jurnalnya sama nilai-nilainya lah semuanya pokoknya. Ya, amin. Yang penting nanti ya hadir terus lah dalam web dan diskusi-diskusi yang lainnya supaya tugasnya lancar lah gitu nah. Jangan ada terkendala yang lain-lain lagi. Pak, kalau misalnya di sini, misalnya kita sudah dapat bayangan mau judulnya apa, boleh nggak kita misalnya sharing gitu Pak? Begini, apakah ini bagus, ini mana tahu Bapak punya pandangan, boleh nggak gitu Pak? Boleh aja Bu, nanti di-share aja Bu. Tapi yang penting Ibu harus cari jurnal dulu sih Bu. Jadi kan ada apa namanya itu rujukan lah, rujukan kenapa Ibu ambil judul ini gitu. Jangan asal judul dulu Bu. Kan kalau asal judul kan nggak pas lah gitu nah. Kalau ada rujukannya kan, oh ini rujukannya ini, jurnalnya ini. Ah, ini berarti sesuai lah sudah dengan judul dan yang permasalahan apa yang Ibu yang mau dilakukan penelitian. Nah, itu Bu. Ini yang baru hadir hanya 8 orang. Kita ada 16 orang. Masih baru separuh yang hadir untuk kuliah malam ini, baru sedikit. Berarti ibu-ibu ini untuk tugas akhirnya ya karya tulis ilmiah ini ya? Untuk tugas akhir kelulusannya? Iya Pak. Oh iya, berarti ya penentuannya di sini ya? Kan di PAUD kemarin Pak, semester kemarin kan diajari juga Pak untuk penulisan karya ilmiah juga. Kemarin juga diajari juga, kemarin juga paham kan. Jadi udah tahu bentuk-bentuk, udah tahu Pak semester kemarin. Oh, sudah ada berarti ya pelajarannya sebelumnya ini? Sudah Pak, cuman untuk pengiriman takutnya plagiat Pak kami ini Pak. Oh, berarti sebagian sudah ada judulnya nih, maksudnya sudah ada Sudah ada di PAUD kemarin, semester 7. Iya. Apa di dalam di mata kuliah kemarin kan penulisan kemarin kan. Jadi ini jadi melanjutkan aja Pak di semester ini. Ya bisa kalau mau pakai yang itu bisa, karena kan itu sudah ada paling ya diperbaiki sedikit-sedikit lah yang plagiasinya atau tata cara penulisannya nanti. Paling itu aja. Masuk bunga itu Pak, ya biar Bapak cek dulu kan. Iya, bisa nanti ya sambil dicek lah jurnalnya kalau memang sudah terjadi kan lebih gampang gitu nah ngeceknya karena jadi sama ibu siapa kemarin tuh Pak. Diajari kemarin tuh kan sempat suruh kumpul juga kemarin tuh kertas gitu masih di dalam printan kan, di print kan, masih dikumpul di print itu. Biasanya karya tulis ilmiah ini ya masalahnya paling banyak tuh di plagiasi sih, plagiasi itu yang makanya nggak tahu plagiat enggak gitu kan, kita tuh tulis aja Pak. Ya. Tapi kalau memang lebih enaknya lagi kalau memang ada sudah kerangkanya itu lebih gampang, maksudnya berarti sudah ada lah jurnalnya, tinggal cek plagiasinya sama cara penulisannya apakah benar gitu. Ini itu aja. Nih. Yang lain ada lagi? Ini Pak bukunya ada tekniknya Pak. Ada tekniknya. Nah. Oh iya. Nah,
Di Bisa sini ada dicek. buku modulnya Pak, di sini teknik penulisan karya ilmiah, di sini Oh, udah ada semua ya. sesi kemarin. Bisa itu disesuaikan sama di sana untuk penulisannya gimana, yang benar ya seperti apa. Tapi yang lain kan belum ada kan. Mau kemarin diajarin itu MK-nya. Iya ya. Nanti bisa aja saya share kok untuk bukunya itu. Biasanya ada kok. Coba saya cari dulu di perpustakaan UT-nya itu kayaknya ada. Tapi untuk itu bukunya kayaknya online aja sih. Kalau di saya tidak ada buku cetakan langsung itu. Belum Ya dikirimkan. Pak, kami dari UT, dari buku kan dapat. Jadi diambil kan bukunya kan. Jadi ada Ya. bukunya. Ya. Untuk yang lain, apakah ada lagi? Itu sudah cukup. Ini ada waktu, masih ada waktu sih kita masuk ke aja ya, ke jurnalnya langsung ya, contoh jurnalnya aja, supaya lebih jelas lagi. Ya, apakah terlihat untuk jurnalnya? Sudah. Nah, ini contoh artikelnya. Contoh penulisannya itu bisa dilihat judul paling atas. Kapabilitas proses kinerja layanan mal pelayanan publik Kota Bogor. Nah, biasanya untuk judul ini pasti paling atas dengan bold atau tebal. Nah, itu yang awal-awal pasti seperti itu tulisannya untuk di judul. Tapi kalau memang ada bahasa Inggrisnya, kata-kata bahasa Inggris di judul itu, jadi bisa dimiringkan katanya. Atau biasanya italic, jadi miring. Tulisannya miring. Tapi karena contohnya di sini tulisannya bahasa Indonesia semua, jadi tidak ada kata miringnya. Nah, selanjutnya nanti ditulis di sini pengarang 1 itu misalnya ibu sendiri dan pengarang 2 atau pembimbing. Ini pembimbing 2-nya, pembimbing 1-nya. Jadi bisa dilihat ini 1, kenapa ada tanda 1 di atas ini supaya menjelaskan yang 1 di sini bahwa 1 itu adalah mahasiswa program studi. Nah, nanti kalau ibu-ibu mahasiswa program studi. Saya sering Bapak mati Pak. Mati lagi Pak. Belum. Iya Pak. Nah, sudah terlihat? Sudah terlihat screen saya? Udah Pak. Oh ya, nah ini saya jelaskan dulu kenapa Lias Lestari itu 1 dan Dewi Juliansah Ratnaningsih 2. Kenapa nggak 1-1? Itu untuk menunjukkan untuk 1 itu adalah yang penulis karya ilmiah tersebut. Ya, misalnya ini mahasiswa program studi statistika. Nah, untuk ibu-ibu nanti mahasiswa program studi pendidikan anak usia dini Fakultas Ilmu Keguruan. Nah, seperti itu. Nanti itu. Nah, yang kedua, Dewi Juliansah Ratnaningsih. Nah, untuk nanti mungkin di sini namanya Muhammad Aditya Saputra, yaitu dosen program studi PG PAUD, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Nah, seperti itu. Untuk sampai sini paham dulu Bapak Ibu dalam penulisan ini? Paham, Pak. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini sekarang abstrak. Abstrak ini biasanya diambil di kesimpulan, Bu. Jadi, kita bisa lihat di kesimpulan apa yang
disimpulkan dari penelitian ini. Ya, kita bisa baca. Dan satu lagi, ciri khas abstrak itu pasti tulisannya miring. Tidak ada yang rata, jadi italik. Nah, ini. Kita bisa lihat kan abstrak miring. Nah, kita baca, Mal Pelayanan Publik (PSM) di Kota Bogor merupakan salah satu tempat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pelayanan. Sebagai PNS, sudah seharusnya mengukur apakah pelayanan yang ditawarkan memenuhi harapan konsumen. Nah, di sini kita terlihat tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menganalisis kemampuan proses penerbitan layanan perizinan dan persepsi konsumen terhadap layanan yang diberikan oleh PSM. Nah, kita harus garis bawahi bahwa tujuan dari penulisan atau makalah ini atau karya ilmiah ini adalah untuk menganalisis kemampuan proses penerbitan layanan perizinan dan persepsi konsumen terhadap layanan. Jadi ada dua, layanan perizinan dan persepsi konsumen terhadap layanan. Jadi dianalisa, kriteria analisis kapabilitas proses yang digunakan adalah karena data PP dan PK, karena data berdistribusi tidak normal, analisis menggunakan Minitab 16.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapabilitas proses pelayanan pada saat penerbitan izin memiliki nilai 1 dan PPK 0,49. Nilai ini menunjukkan bahwa kapabilitas proses sangat baik, kemudian proses persepsi atau penilaian konsumen terhadap jasa cukup baik. Fakta ini menunjukkan dengan nilai PP 5,52 dan PPK 1,70. Nah, dari sini kita lihat bahwa kan tadi dari tujuan penulisannya kita bisa kemampuan proses penerbitan layanan. Bagaimana sih prosesnya? Nah, di sini bisa kita lihat menunjukkan kapabilitas prosesnya sangat baik. Dan untuk yang proses persepsinya terhadap jasa itu cukup baik. Nah, itulah kesimpulan dari penelitian dari karya ilmiah contoh ini. Nah, sampai sini paham ibu-ibunya? Atau ada yang ingin ditanyakan dulu sampai abstrak sini? Mana Bapak? Bu? Maaf Pak, bertanya Pak. Ya. Kalau masalah karet itu Pak, kan itu kan harus di penelitian tempat langsung ya Pak? Apa Ya. apa sesuai dengan jurnalnya aja gitu Pak? Kalau sesuai jurnalnya bisa juga, tapi kalau lebih bagus ya ke tempat langsung bisa juga. Tapi Pak, masalahnya kan kami ini kan kerja Pak, terus kerjanya itu kan TK Pak, jadi nggak bisa kemana-mana Pak. Kalau ya bisa aja nanti secara apa ya, datanya ya secara sesuaikan dengan jurnal-jurnal yang ada, nanti bisa aja dilihat di sana. Kalau misalnya penelitian di sekolah sendiri bisa Pak ya? Oh bisa Bu, bisa. Boleh Pak ya? Ya bisa. Oke Pak, makasih. Ya. Ada lagi untuk yang abstrak ini, ibu-ibu yang ditanyakan? Apakah sudah paham? Oke. Kalau memang tidak ada, kita lanjut ya. Biasanya abstrak ini, Bu, harus ada bahasa Inggrisnya. Jadi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, dalam bahasa Inggrisnya ini biasanya masuk plagiasi juga ya. Jadi harus benar-benar kata-katanya dirubah juga nanti untuk yang bahasa Inggris ini. Makanya benar-benar harus diperhatikan dalam pembuatan karya ilmiah tersebut. Nah, tadi kan ada tahapan-tahapannya, itu sudah dari judul. Kalau abstrak ini biasanya pembuatannya setelah judul dan sudah semua selesai, baru abstrak ini bisa kita dapatkan. Jadi awal-awal itu yang kita kerjakan judul, setelah judul itu pendahuluan. Nah, Berarti pendahuluan Pak ini ya Pak ya? Ya, Bu. Baru kita kerjain yang lain dulu, baru abstrak yang terakhir Pak.
Iya, abstrak tuh biasanya terakhir karena ini kesimpulan. Jadi memang harus di pendahuluan dulu. Kalau nggak pakai bahasa Inggris boleh nggak Pak? Biasanya Atau harus pakai bahasa Inggris sih, bahasa Bu. Inggris? Ya, jadi harus ada keywordnya. Tapi kalau yang ini tinggal diterjemahkan aja, Bu, di translate gitu dulu. Nanti kan kelihatannya pas saat diplagiasinya juga nanti untuk berapa gitu ya bahasa Yang Inggrisnya. teknik kemarin Pak nggak disuruh bahasa Inggris kemarin. Makanya Oh, yang kemarin. Tapi lebih bagusnya biasanya pakai bahasa Inggris, Bu. Tinggal di copy paste kan nanti abstraknya kan baru di ya seperti itu dibuat ke translate Google nggak apa-apa. berarti bikin bahasa Indonesia dulu baru ke bahasa Inggris yang berarti 2 abstrak berarti Pak. Iya, 2 abstrak. Tapi yang penting bahasa Indonesianya dulu lah, yang penting. Yang Pak. penting selesaikan ya. Kalau sudah itu baru. Nah, pendahuluan ini pengerjaannya biasanya yaitu latar belakangnya kenapa kita mengambil judul tersebut. Nah, itu. Jadi dari latar belakang lah inilah nanti kita ceritakan misalnya permasalahan apa yang terjadi saat kita di sekolahan. Disinilah nanti kita ceritakan. Setelah itu akan muncul sebuah solusi. Nah, di sini juga dijelaskan. Jadi solusinya apa, cara menyelesaikan gimana di sini muncul. Nah, itu maksudnya. Jadi di sini tetap nanti diberi kutipan apa-apa yang kita tuangkan tulisannya. Seperti itu. Nah, ini contohnya yang salah satu kriteria penilaian dalam pelayanan publik adalah kapabilitas proses. Kapabilitas proses adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah proses kerja yang sedang berjalan memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Nah, ini kan tadi judulnya kapabilitas proses. Nah, jadi pengertian kapabilitasnya harus dijelaskan, tapi harus sesuai dengan referensi. Jangan kata-kata kita sendiri. Jadi harus ada rujukan tentang apa itu kapabilitas proses. Nah, itu. Sampai sini paham untuk penulisan pendahuluan atau cara menjelaskan apa yang ada di judul nanti. Mohon maaf Bapak, izin bertanya. Ya. Kalau punya saya kemarin itu yang pendahuluan di bawahnya ada latar belakang masalah itu apa harus dilampirkan atau tidak dilampirkan hanya pendahuluan seperti itu Pak? Biasanya pendahuluan itu ya latar belakang masalah, Bu. Kalau rumusan masalah dulu ya rumusan masalah kan ditulis juga kan Pak? Iya. Biasanya ditulis, biasanya enggak. Ada enggak. Soalnya kan sudah masuk di pendahuluan ini. Berarti udah tercantum dari rumusan masalah juga pendahuluannya Pak? Ya, pendahuluan ini. Biasanya pendahuluan itu ya latar belakangnya. Kenapa bisa ngambil judul ini. Kan latar belakang itu, maksud dari latar belakang itu, kenapa sih ada permasalahan itu? Nah, itu maksudnya. Jadi, kenapa sampai muncul permasalahan itu dan apa solusinya. Jadi, kita harus jelaskan. Pas semester kemarin itu Pak, pendahuluan itu beda sama, kan rumusan masalah kan ditulis Pak. Terus sama yang rumusan masalah juga dibikin Pak. Iya, iya, iya. Tapi kalau yang di sini biasanya kalau jurnal ini rumusan masalah nggak ditulis karena harus sesingkat-singkatnya. Berarti boleh Pak nggak dibikin rumusan masalah itu ya? Nggak apa-apa, tapi tetap dituangkan di dalam bentuk paragraf lah. Gitu. Dalam satu masalah itu rumus masalah itu masukin di pendahuluan berarti Pak? Iya, masukkan di pendahuluan. Oke Pak. Ya. Berarti seperti tujuan itu juga masuk di pendahuluan? Iya, masukkan di pendahuluan juga tujuan. Tujuan, manfaat. Ya, itu padahal tujuan manfaat itu biasanya tergantung sih biasanya memang kalau untuk skripsi kayak itu memang dibuat, tapi kalau setahu saya di jurnal ilmiah ini, di jurnal ini jarang dibuat tuh untuk tujuan dan manfaat. Yang penting itu di pendahuluan latar belakang
apa masalah yang kita angkat dan solusinya. Iya. Kemarin dibikin tujuan rumusan masalah kan dibikin kemarin kan. Ya, Nah, jadi ya, kalau mau jadi satu itu boleh berarti. Nanti boleh takutnya aja. kan orang UT itu ngecek tuh oh kok nggak ada gitu. Oh, iya ya. Tapi kayaknya kalau orang UT tergantung dosennya juga kan yang ngerjakan. Maksudnya dosennya sudah menyetujui berarti pas sama plagiasi tadi. Dia Mm-mm. nggak akan ngecek yang benar-benar diceknya lagi kok kayaknya untuk jurnalnya itu. Kalau memang sudah sesuai ya, maksudnya itu. Takutnya kan dicek Pak kan kalau UT itu Oh ya. kan. Ada juga yang dari UT pihak UT yang ngecek biasanya kan. Ada juga yang enggak kan. Ya, ya. Tapi tahun kemarin berarti cara pembuatannya dari pendahuluan ada poin-poin lagi. Seperti itu jurnalnya. Karya Kalau ilmiahnya. di karya ilmiah yang di teknik itu Pak dalam Ya, semester kemarin itu dibikin Pak pendahulu dari abstrak kan bawahnya pendahuluan. Nanti di ya. bawahnya itu ada rumusan masalah, terus sama yang di bagian pemanfaatan apa sama tujuannya biasanya berbeda Pak biasanya. Yang kemarin. Diajarin. Ada Tapi poin lagi ya. juga sih. Berarti ada poin lagi ya. Maksudnya dari pendahuluan ada satu Ya, Iya, ada. tujuan. iya ada Pak berapa? kemarin pas ini kemarin. Oh iya iya iya. Mungkin ini penyamaan persepsi aja nanti kita. Misalnya memang mau kayak gitu, semua kayak gitu. Kalau memang tidak usah Kalau pakai. lebih bagus Pak, ya kayak kata Bapak tadi dirangkum menjadi satu di pendahuluan. Ya biasanya kalau kalau saya yang buat biasanya jurnal memang dirangkum di latar belakang ini aja, tidak ada lagi yang tujuan-tujuan itu. Karena kalau tujuan dan manfaat itu biasanya di skripsi, di buku. Hmm, Jadi untuk jurnal ini kan ringkasan gitu. Kan hmm. orang jarang lah baca yang tujuannya untuk apa. Karena tujuannya pasti di abstrak tadi, di kesimpulan. Kan sudah jelas tadi di sini kayak tujuan penulisan makalah ini untuk ini. Nah kan sudah jelas gitu. Nah, jadi langsung aja dituliskan, nggak usah yang pakai poin-poin itu, malah tambah. Gimana ya? Kalau jurnal nih orang lebih sukanya membaca jurnal yang simple seperti itu, tidak yang banyak tulisan. Kan kalau Iya Pak. terlalu banyaknya orang Lebih malas singkat baca. lebih. Nah, ya itu. Jadi orang malas baca. Oh, apa sih ini? So- Pasti kepanjangan Soalnya kan? ya kan kemarin metodenya juga ditulis kemarin. Ya. Jadi harus lengkap Pak yang pakai kemarin kan. Tapi itu bagus juga sih kalau lengkap bagus, memang bagus. Makanya disamakan persepsinya dulu seperti apa gitu. Hmm. Mau yang pakai tujuan ditulis atau enggak. Nah, ini penulisan-penulisannya kan. Bikin dua versi Pak boleh berarti misalnya dari versi yang singkat Ya, Bapak tadi apa boleh yang pakai yang semuanya yang dipakai? yang Mohon maaf Pak, lebih baik yang simpel saja Pak, seperti yang teman-teman lain yang tuton itu menurut pembimbingnya. Jadi dari pembimbingnya itu sekarang simpel sih Pak. Tapi Iya. kalau ya, kalau bisa simpel saja sih Pak. Karena kan ya, pekerjaan gurunya juga Simpel, banyak. singkat aja sih Pak. Kami ngikut aja. ya, jadi Soalnya kalau bisa dari yang langsung aja kemarin. kan yang belakang tujuannya sudah jelas di dalam penjelasan pendahuluan ini. Mm-mm. Oke, ini sama paling pengutipan nanti. Kalau pengutipan sudah ada dipelajari kemarin. Kemarin diajarin juga Pak kutipan Oh, tebel itu biasanya diajarin kemarin. oh ya, berarti sudah paham ini ya. Yang untuk ini penulisan kutipan. Ya kutipan daftar pusaka juga diajarin kemarin. Ini. Nah, untuk metode ini tergantung metode yang kita pilih ya biasanya. Kalau yang ini memang banyak nih metodenya. Karena ini metode ya MIPA. MIPA. Kalau untuk PAUD Pak, mungkin Bapak ada bocoran
Karil buat contoh, Pak? Nanti saya kirimkan ya untuk jurnalnya. Biasanya ada Pak. Biasanya kalau PAUD itu sejenis PTK aja. Kayak apa ya? Biasanya metodenya itu PTK, penelitian tindak kelas. Ya, PTK, Jadi Pak. kayak Ya, Pak, kemarin mohon kerja maaf. juga. Mohon maaf, ya. Pak, bisa dikirim template nggak? Soalnya punya teman-teman itu udah dikirim dosennya template-nya untuk Karil. Oh, template pengerjaannya ya, Bu. Iya, Template yang pengerjaannya. iya. Ya, oke. Nanti saya kirimkan ya, Bu. Di grup sama. Enggak, template untuk ya, nggih. Kan itu untuk pembuatan Karil itu udah ada template-nya. Jadi Iya, iya. dari dan pembimbingnya itu udah pada ngasih ngoten lho. Terus saya kalau di grup saya belum ada kayak gitu. Oh, ya, Bu. Nanti saya kasihkan ya, Bu. Iya, Pak. Ya, Bu. Pak, kalau soal grup itu ada di Tutan, Pak ya? Kalau grup-grup Ya, grup ada juga di Tutan ada. Di ini e-learning apa ada. di chatting? Iya, di chat. Soalnya belum ngecek sih, Pak. Baru ngecek pas web Ya. kan. Saya bisa lihat ini. Kalau hasil dan pembahasan berarti sudah dijelaskan juga ya kemarin? Kalau pembahasan juga dijelasin kemarin Pak sama Bu Hafiza kemarin. Ya memang kalau hasil dan pembahasan harus dijelaskan, tapi nggak plek semuanya dijelaskan ya. Maksudnya secara singkat, Iya. misal biasanya ada yang udah dari sumber kan, biasanya kan dari jurnal tuh. Ya. Betul. Ini memang panjang nih, agak panjang ini jurnalnya. Nah, di kesimpulan ini biasanya lebih lengkap lah daripada di abstrak. Nah, ini. Jadi nanti kalau sudah selesai, baru ditampilkan di sana, di abstraknya. Untuk penulisan daftar pustaka, sudah paham? Mungkin ada yang ibu-ibu yang belum ngerti, Pak. Ya, ibu-ibu untuk Pakai yang lain. mendelay aja kan, Pak? Ya, pakai mendelay aja, langsung mendelay. Berarti sudah bisa semua mendelaynya. Penting dikasih contohnya lah, Pak. Ya, Bu. Nanti dikasihkan contoh. Tapi kan dari PAUD, Pak, kalau soal mata kuliah lain kan bingung kalau mau samakan itu kan. Iya, iya. Pak, mau bertanya, kalau misalnya saya membuat judulnya, saya ingin membuat judul, kan sekarang anak-anak sekarang kan kalau membaca ini kurang, kalau anak TK ini minatnya. Nah, Iya, iya. boleh nggak kalau saya buat judul? Karena ini dari observasi ini kan Pak di sekolah kita. Kalau misalnya saya buat judulnya membangun minat membaca anak usia dini, boleh nggak gitu Pak? Boleh, Bu. Boleh aja. Nanti cari aja jurnalnya seperti itu, Bu. Buat referensinya. Itu boleh ya Pak ya? Atau Boleh ada aja, Bu. mau ditambah lagi? Enggak. Mungkin Bapak ada kasih masukan, ada tambah yang belakang-belakangnya. Karena saya rencana membangun minat anak membaca usia dini. Atau ada lagi Bapak mau kasih tambahan belakangnya gitu Pak? Yang bagus tuh membangun minat baca untuk anak usia dini. Seperti itu, Bu. Gimana Pak? Membangun minat baca untuk Terus anak usia dini. Nah, seperti itu aja. untuk anak usia dini. Oh gitu aja Pak ya? Ya. Oke. Oke, berarti itu judulnya bisa ya Pak ya? Kalau saya buat ya Pak ya? Bisa, Bu. Ya. Oke. Oke, berarti tinggal ininya semua ya Pak ya? Cari-cari semuanya lah ya Pak ya? Ya, cari referensinya dulu. Misalnya nanti cari aja jurnal yang tentang minat baca anak usia dini. Oke, Nah, oke. itu. Oke. Ya. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama, Bu. Nah, untuk lain, ada lagi yang ditanyakan? Perlu ditambahkan nama lembaganya tidak, Pak?
Maksudnya di sekolahannya. Sekolahnya ya, jadi judul itu. Iya, di judulnya itu tadi. Oh, boleh Bu. Lebih bagus lagi Iya Pak, kalau kan jurnal yang karya kita itu kan penelitian kan di sekolah nih Pak, ya kan? ya. Berarti nama lembaga itu ditercantumkan berarti. Iya, ditulis saja Bu. Lebih bagus itu. Jadi orang tahu, oh ini penelitiannya memang di sekolah ini. Kan kalau nggak ada di sekolahan itu kayak anggapannya mengarang lah. Gitu nah. Kalau Itu memang pakai ada alamat sekolah enggak kan? apa Enggak perlu pakai alamat kan? nggak perlu. Maksudnya misal nih Bu ya, SDN 1 Jakarta atau TK apa gitu. Itu aja. Nggak usah yang Itu aja. nggak usah yang pakai alamat. Kirain mau Berarti kayak lengkap. punya saya ini Pak. Pak, berarti kayak punya saya ini membangun minat baca untuk usia dini TK Blam-Blam Batam gitu ya Pak ya? Ya Bu. Seperti itu. Terus emailnya kan email kita Pak yang di bagian bawah. Sekali kan email kita Pak, email Bapak. Iya, biasanya keduanya itu Bu, dari mahasiswa sama pembimbingnya. Yang kemarin Pak, kami buat kemarin email kita sendiri Pak. Ya, untuk yang ini kan mau diterbitkan nanti. Jadi itu maksudnya ditulis di jurnalnya kan? Di dalam karya ilmiah kemarin kan di atasnya kan judul tuh kan, judul kita. Di bawahnya kan email. Ya. Nah, di bawah yang dari judul itu kan email kita, dari itu kan nggak ada pembimbingnya Pak, email pembimbing kan. Jadi email kita situ, jadi bingung Pak. Oh, jadi nanti tulis email Ibu sama email pembimbing. Seperti itu, sama yang kayak tadi Bu, yang pengertian yang 1, 2 tadi. Kan pengarang baru pembimbing. Nah, seperti itu. Berarti bikin 2 email berarti Pak? Iya. Email saya ditulis, nanti email Ibu ditulis gitu. Kan email saya ada itu di e-learning kan. Seperti itu Masih aja. ada. Ya. Kasih Pak, oleh soalnya kemarin pas di teknik Karel kemarin tuh email kita sendiri kemarin. Yang punya Karena kami. itu belum Baru jadi contohnya bimbing. aja, baru tekniknya aja Pak kemarin kan. Ya. Jadi nggak tahu. Belum jadi bimbingan kan? Belum jadi bimbingan. Ya, karena yang ini kan anggapannya kayak skripsi lah. Sudah kan tugas akhir. Ya, ada bimbingannya makanya. Tapi mungkin kayaknya tidak ada ujiannya. Maksudnya penguji kayak skripsi itu tidak ada kayaknya di UTN ya. Berarti Pak kalau semester 9 itu kan berarti nggak ada lagi Pak untuk karir. Nggak ada, ini terakhir sudah. Tugas akhirnya ini. Paling nanti ujian akhir kan untuk yang semester 9. Ujian akhirnya aja lagi. Terus 9 itu kan masih ada mata kuliah yang lain Pak. Dilihat kemarin kan. Ya. Kalau soal pengumpulan tuh harus di semester kita yang sekarang Pak? Atau boleh di semester? Harus semester ini untuk pengumpulan. Mungkin boleh semester depan Pak. Enggak. Dari pihak OT-nya nggak bisa. Pasti kan ada waktunya tuh di setiap sesi itu. Iya kan, sesuai dengan sesi Pak. Jadi kan mungkin aja boleh semester 9 nanti kan. Nggak bisa, harus semester ini juga yang dikumpulnya. Mohon maaf Bapak, judul itu penulisannya pakai fontnya Times semua? Atau? Iya, huruf besar semua sama bold, tebal. Oh, terus untuk ukurannya berapa Pak? Kalau ukuran tuh biasanya 12 Bu. 12 pakainya Times ya Pak? Iya, Times untuk fontnya. Spasinya yang ke bawah berapa Pak? Atau kanan kiri? Kalau kanan kirinya itu biasanya harus sejajar Pak. Dari kanan sisi kanan kirinya kan. Kalau yang benar itu 4 4 4 4 4 4 3. Empatnya
kiri kanan 4. Atas bawah Bawahnya 3. Gini, bawahnya berarti itu 3, jadi atas 4, samping kiri kanan 4, bawahnya 3. Oh, berarti 3 sisi itu atas 4, terus yang kanan Ya, kiri 4, bawahnya 3 berarti, Pak. ya, seperti itu. Kalau untuk Coba sejajar ulang, itu Pak. sejajar, Pak. Pak, maaf. Yang tadi atas berapa, Pak? Up dengan down 4 ya, Pak? Ya, Kalau atas itu 4, kalau kanan kiri 4, kalau bawah 3. bawahnya 3. Bawahnya 3, kanan kiri 4 ya, Pak ya? Ya, atasnya 4 juga, Bu. Oke, Pak. spasi 1, Pak. Ya. Spasinya berapa? Spasi Spasinya jarak itu itunya Dan 1, Bu. spasinya 1, Pak. 1. Harus tanda miring, Pak ya? Itu Atau kalau harus lurus? itu yang mana maksudnya miring apa? Maksudnya Kan itu kan di dalam Bapak tadi yang lihat tadi kan ada garis miring, yang garis miring kan. Tulisannya kan ada yang miring. ya, ya. Apa miring semua atau ada yang lurus tuh sebagian hanya untuk di bagian bahasa Inggris saja atau bagian hanya tertentu yang tebel aja gitu. Abstraknya, pokoknya abstrak tuh harus miring. Semua abstrak. Sama yang bahasa Inggris, kata-kata bahasa Inggris. Misalnya ada bahasa Inggris di judul pun harus miring di judul. Misal kalau ada bahasa Inggris Harus miring, Pak. ya judul. Kalaunya ada bahasa Inggris, tapi kalau nggak ada nggak usah, biasa aja. Sama bold. Ya. Ada lagi? Pak, ngapun. Pak, Berarti judul sama isinya sama 12, Pak, ukuran hurufnya, Pak. Kalaunya isi itu tergantung sih, Bu. Biasanya 11 saja, Bu. Kalau isi biasanya. Isinya Lebih 11. kecil. Iya. Berarti berarti isinya itu 11 fontnya berarti, Pak. Ya, fontnya 11 saja. Jadi tahu, Pak, makanya takut salah. Ya. Maklum Pak, lah, mau Pak. bertanya, Pak. Ya, Bu. Itu kan nanti ada pendahuluan, itu kan huruf besar, huruf kapital, sama yang itunya, yang kayak isi. Ya. Pak. Itu huruf kapitalnya itu size-nya berapa ya, Pak? Kita buat 13 atau 14 atau 12? 12 saja, Bu. Kalau judul itu biasanya 12. Berarti Enggak, sama dengan isinya? Isinya 11. Judul biasanya judul awal gitu, Bu. 12. Nah, pendahuluan, yang kayak pendahuluan kan huruf kapital semua. Maksud saya itu size-nya berapa itu? Itu 12, Bu. Oh, itu pokoknya yang judul-judulnya itu kapital semua, hurufnya 12. Itu baru isinya 11. Iya, Kalau isinya. abstrak yang abstrak itu berapa tuh, Pak? Tetap 12, baru isinya 11. Ya, isinya 11. Abstraknya 12. Oke, Pak. Berarti, Pak, beda setiap font tuh, Pak. Besar kecilnya, Pak. Ya, beda. Supaya menunjukkan perbedaan gitu. Maksudnya, kalau sama. Kan, pusaka itu berapa, Pak? Kalau font ukurannya? Yang mana? Daftar pusaka. Daftar pustaka itu 11 sih. Kalau yang di sana 11 juga. Kalau yang maksudnya nih judulnya atau yang tulisan dari bagian daftar pusaka kan tanda miring, garis miring kan? Garis miring juga. Nah, untuk ukuran fontnya itu 11. Oh, kalau daftar pustaka judulnya kan? Judul daftar pustakanya kan? Iya, judulnya aja. Besar. 12, tapi bold. Nggak usah miring itu. Berarti ditebelin aja, Pak ya? Ya, ditebelin di tengah. Biasanya ditaruhkan daftar pustaka itu. Ya. Daftar pustaka tuh di bagian akhir kan, Pak? Ya, di bagian akhir. Yang referensi-referensi yang dipilih nanti, yang sesuai dengan judul. Sesuai yang kita cari, sumber-sumbernya kan? Iya.
Berarti ada pengetahuan baru, Pak. Jadi kemarin tuh memang yang harus lengkap kemarin, Pak. Jadi ada yang lebih simpel. Ya, kalau setahu saya jurnal tuh memang harus lebih simpel. Karena orang kan baca tuh jurnal buat kesimpulan. Gitu, nah, bukan yang kalaunya bikin yang Mudah. panjang-panjang tuh Kalau baca jurnal panjang-panjang, Pak. Nah, ya sama pasti ngambilnya kan yang inti-intinya yang dibaca. Sama pembuatan karya ilmiah itu kan metodenya tidak selalu sama lah dengan metode, apalagi hasil pembahasannya nggak bisa dikopas kan. Masa kopas Iya. maksudnya kopas di punya jurnal Bener. orang. Ya, paling kalau memang kopas juga kata-katanya aja kan, data-datanya tetap punya kita sendiri kan, data-datanya. Ya, itu kan kalau copy paste kan biasanya kan itu kan tulisannya ada yang ya berantakan lah, Pak. Jadi Ya, diubah kan dari itu. tapi ya plagiasi lagi tadi. Dilihat lagi plagiatnya, Pak. Kalau banyak plagiatnya jadi susah. Iya, itu yang jamin sih. Coba Pak plagiatnya tuh dihapus, Pak. Jadi kayak langsung kirim aja gitu. Nggak, sekarang kan lagi ya itu tadi kan apa Kak, keaslian itu nah. Jadi kalau kita plagiasi nggak asli kan tulisan kita sendiri. Ya kalau kita tulis sendiri kan pegel, Pak, pakai tangan. Biar nggak copy paste pakai tulisan tangan. Yang memang nggak terbaca copy paste tuh padahal enak aja diketik sendiri tanpa di copy paste. Paham kan? Paham. Nah, itu pasti nggak akan plagiasi. Kalau kita yang ambil dari ini aja, Pak. Kita buka Google terus kita tulis ketik-ketik aja tinggal. ya gitu. Ya, gitu. Itu pasti nggak terbaca karena kita memang ngetik gitu. Dia yang bacanya itu pasti yang copy paste, yang klik copy paste. Ya, copy paste kliknya itu kan dilihat ya, kan. Itu yang lebih enak ngetik tapi ya perlu waktu kalau ngetik kan. Apalagi berapa lembar. Paling ini aja, Pak, ketik sendiri aja lah. Paling lama aja, paling banyak, Pak. Ya, Bu. Ini yang jurnal ini pengumpulannya kira-kira bulan berapa ya Pak ya? Biar kita kan bisa prepare dari mulai sekarang gitu kan. Ya, Bu. Kita nyicil, jadi bulan berapa, minggu keberapa kita tugas Itu kita ini pengumpulannya. Kalau sebelumnya semester kemarin kan kawan kan kemarin tamat kan, Pak. Kata dia itu pas kita sebelum ujian tuh harus ngumpul biasanya. Kalau pengumpulan tugas tuh Bu nanti saya lihat di aktivitas belajarnya dulu. Itu kan tanggalnya bisa diatur juga. Jadi saya atur kan. Kirim di Nah, maksud saya kan biar juga, Pak. Kenapa, Bu? Maksud saya gini Pak. Jadi kita kan biar tahu juga gitu kan. Kira-kira biar pengumpulan ya biar masuk entah pertemuan kita berikutnya. Jadi kita tahu prepare semuanya Pak. Karena kan bukan maaf ya Pak ya, bukan dari Bapak aja, dari yang makul-makul yang lain juga kan. Jadi kita biar bisa menyicil pelan-pelan step by step gitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Iya Bu. Jadi saya kasih. Tapi kuliahnya banyak Pak akhir-akhir ini. Ada lagi yang ditanyakan? Untuk kalau pengumpulan itu Pak di laman Tuton atau di laman praktik Pak? Pengumpulan Karil. Apa? Oh, di halaman Tuton kayaknya dulu. Nanti diserahkan langsung dari UT-nya yang ngambil di alerting. Berarti laman praktik nggak digunain Pak untuk ngirim Karil? Apa masih dipakai? Masih dipakai itu. Kan biasanya kan pengumpulan berkas untuk tugas-tugas itu di laman praktik kan kalau sebelum